Selanjutnya laporan pertanggungjawaban atau LPJ periode 2021 sampai 2024 oleh pejabat yaitu Ketua KLKM Bapak Haji Sukono. Saya sebagai pejabat sementara, tapi kebetulan kondisi saya juga lagi kurang memungkinkan saya untuk berdiri lama-lama. Jadi kami mohon ini laporan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Pak Budi, kami mohon dipersilakan. Baik, terima kasih. Cek. Kayaknya saya duduk aja ya. Banyak nggak enak mau ketua tadi berdiri. Hah? Oh, masa duduk berdiri aja? Oh, oke, berdiri aja. Kalau berdiri gini amplopnya lebih banyak, Pak. Amplopnya doang yang banyak. Iya. Baik, kembali saya berdiri, saya menyampaikan laporan LPJ. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan pertanggungjawaban LPJ pengurus Komunitas Lensa Kembang Mawar Kulon Warakas periode tahun 2021-2024. Saya periodenya 2021-2024. Dipercepat jadi sekarang 2023. Disampaikan LPJ-nya sebagai berikut. Ini kemarin dalam rapat pleno yang sama-sama kita pointer-pointer di rapat pleno sudah dibuatkan, ini saya bacakan. Komunitas Lensa Kembang Mawar didirikan pada tanggal 3 April tahun 2015 di rumah Pak Kono waktu itu, Pak ya, dengan Bu Sri Suwartini, Pak Tasimun, tokoh-tokoh yang lainnya pada hadir di situ. Kita ini telah melaksanakan 3 kali musyawarah anggota. Yang pertama, tidak jauh dari didirikan itu, kita musyawarah anggota terpilih Bapak Haji Arifin Arbain. Ya, masih ingat ya Ibu? Beliau juga sekarang juga masih sugeng, masih sehat. Semoga selalu dalam ridho dan ridho Allah SWT dan diberi kesehatan maksimal. Amin. Kemudian yang kedua, usang yang kedua tanggal bulan Mei tahun 2018. Mei 2018, 3 tahun setelah 2015. Kita musyawarah anggota waktu itu di Bogor ya, di Gunung apa? Gunung Sindur ya, Gunung apa? Gunung apa namanya Pak Tasimun? Gunung Sindur ya kalau salah ya, di Bogor. Di vilanya Pak Haji Abdul Halim Ngampat. Iya. Ya, almarhum Pak Haji Abdul Halim ya. Itu terpilih Pak Haji Arifin Arbain, terpilih Pak Haji Kiswantro Dedi. Kemudian pada musyawarah anggota yang ketiga bulan April di Puncak waktu itu di Cilember, Cisarua, terpilih kembali yang kedua kalinya Pak Haji Kiswantro Dedi. Kebetulan menurut aturan di anggaran dasar anggaran rumah tangga, ketua hanya terpilih 2 kali, tidak boleh sampai 3 kali. Dan dilalah di tahun politik ini Pak Dedi karena kesibukan baik di bisnisnya, kesibukan di bidang pendidikan dan lain-lain, beliau menyatakan vakum. Memang sekarang sering tidak hadir kan gak enak. Saya menyatakan vakum Pak Budiono atau sampai yang lain sampai pemilu. Nah, mungkin pemilu udah habis periodisasinya. Ya udah kita adakan musyawarah, nggak ada masalah beliau. Oke ya, karena kesibukan. Nah, saya telah sampaikan tadi memasuki era politik di mana saya punya anggota yang signifikan. Anggota kita kalau dikumpulin 300 lebih ya Bu ya. Kemudian dan berencana akan menghadirkan caleg. Gimana pada pemilu ini ada 12 calon bla bla bla, makanya kita memandang perlu dilaksanakan musyawarah anggota KLKM yang keempat dipercepat. Ya, barangkali ini mohon izin, ini kesepakatan rapat pleno kemarin juga menyikapi hal di atas. Maka rapat pleno KLKM Komunitas Lensa Kembang Mawar Kulon Warakas beberapa hari yang lalu, rapat pleno baru yang lalu meminta pembina Komunitas Lensa Kembang Mawar Kulon Warakas Bapak Dr. Andes Haji Harjadinata BAC MMFSI untuk berkenan menjadi ketua KLKM untuk 3 tahun ke depan, yang di periode 2023-2026. Oleh karena itu, musyawarah anggota keempat hari ini
insya Allah akan dilaksanakan secara aklamasi. Kami yakin Bapak dan Ibu sepakat dan akan memberikan dukungan untuk Bapak Dr. Haji Hardirata BAC MMSI. Makasih ya Bapak ya. Tapi mohon izin, ini kan tidak demokratis kalau begini. Rapat pleno kan kita hanya berapa puluh orang, tidak semuanya. Kali aja gitu ya, kali aja ada yang mau maju juga ya. Itu demokratis Pak, kita nggak bisa menolak. Itu hak anggota, hak pengurus. Barangkali Pak Kastubi, Pak Budi, saya kan mau maju juga, mau main tunjuk Pak Harja aja, nggak apa-apa Pak. Asisten aja maju depan. Oh gitu. Ini kita juga tetap minta kesediaan. Barangkali Pak Asim mau maju atau Pak RW kali mau maju. Enak. Kalau Pak Haji emang kita minta. Nanti kita tanyakan pernyataan kesediaan kalau ada beberapa orang. Tapi kalau hanya Pak Haji Harja calon yang kita minta, kita sepakat nggak usah minta persetujuan ya. Siap. Nggak usah kita tanya Pak ya. Iya. Kalau ditanya benar pasti kagak mau. Saya mau tunjuk kayak kita. Paksa aja dia. Kita paksa aja Pak Haji. Banyak aja. Kalau nggak mau boleh pulang. Yang masih energik. Baik, selanjutnya nih untuk laporan pertanggungjawaban keuangan Komunitas Nelayan Kembang Warga Marakas. Mengingat keterbatasan waktu ya, kalau saya bacakan secara detail laporan, tasnya di depan ya, itu ada 3 buku, ada berapa lembar laporan, itu nggak akan sempat waktunya kalau dibacakan. Kemudian jadi pada kesempatan ini kami sampaikan laporan keuangan secara global. Ini masih yang laporan yang pertama dulu. Ada beberapa dan transaksi hari ini pun transaksi kegiatan ada masukin uang nggak tahu berapa apa? Enggak, ini ada berapa puluh juta barangkali mengenai gitu. Banyak banget. Itu belum dapat saya sampaikan, belum dicatat, dan kemarin juga ada beberapa belum tercatat. Jadi kami sampaikan yang kemarin. Kas lansia ada 8.205.000, kas arisan ada 11.121.100, sehingga total kita ada total keuangan arisan dan kas lansia ada 19.325.100 rupiah. Ada pengeluaran arisan kemarin, arisan yang terakhir kemarin pada tanggal 13 Agustus tahun 2023, 1 juta mungkin dari kas. Saldo kita tinggal 18.325.100. Tapi tentunya ini mungkin ada berkurang hari ini ya. Pengeluaran kas hari ini, siapa yang dapat arisan dan pemasukan yang hari ini untuk membayar. Banyak kan pelunasan tadi. Ada lebih dari 10 orang tadi pelunasan semua. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali baru lunas semua. Sehubungan pada saat pembuatan laporan keuangan, Ketua Arisan Pak Haji Sukono sedang sakit, itu dia cerita tadi. Maka perhitungan saldo kas di atas belum termasuk transaksi hari ini dan kemarin-kemarin. Bisa dimaklumin ya Bapak Ibu ya. Insya Allah rencana keuangan secara akurat akan disampaikan oleh pengurus yang akan datang. Nanti kabinet Pak Haji Harja ke depan, mungkin saya rasa tidak mohon izin Pak Tasimun, Pak Penasihat, barangkali tidak hari ini Pak. Ya Pak Kono ya, barangkali tidak hari Pak Harja menyusun kan. Karena kan butuh kira-kira siapa-siapa gitu. Mungkin paling lamanya 2 minggu atau seminggu gitu ya. Nanti kan kumpul lagi dulu. Kalau sekarang kan kita nggak tahu siapa tuh di mana dan sebagainya. Kebetulan saya nggak mau susunan yang lama gitu. Barangkali ada yang tidak berminat juga, jadi tidak enak nanti. Baik. Demikian laporan pertanggungjawaban Komunitas Kembang Warga Marakas disampaikan. Kami mohon maaf atas perhatian dan maklumnya, bisa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang Warga Marakas ditandatangani Haji Sukono. Demikian, mohon maaf sekali lagi dari saya pribadi yang bacakan, barangkali yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan memberikan yang serius juga kepada keberkahan kita semua nantinya. Baiklah, barusan telah disampaikan masalah pertanggungan jawab yang kita insya Allah bisa menerima semua ya, karena detailnya nanti kepengurusan yang akan datang akan menyampaikannya. Dan pada saat ini sehubungan sudah diterima pertanggungan jawab pengurus lama, untuk itu kepada Pak pejabat ketua untuk menyatakan demisioner. Karena saya dengar bocorannya tadi mengarah ke Pak Harja semua, biar Pak Harja nanti kita interogasi di sini. Iya, untuk bisa atau enggak. Pak Ketua pejabat dulu menyatakan bahwa kepengurusan demisioner. Menyatakan bahwa
pengurus komunitas lansia Kembang Mawar periode 2022 sampai 2021 sampai 2024 saya nyatakan komisioner. Nah, oleh karena itu ini berkas saya sampaikan kepada penasehat komunitas Kembang Mawar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperjelas, kita tidak mau ngambang. Memperjelas, jadi ketua SC akan menentukan, membawa kita untuk memilih seorang ketua. Untuk itu kepada ketua SC kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada sesi pemilihan Ketua Komunitas Lansia Kembang Mawar periode 2023-2026. Harusnya kan 2024-2027, karena yang tercepat 2023. Tetap kita mulai lagi dari ini bulan Oktober 2023, tanggal 8 sampai Oktober tanggal 8 2026, pemilihan KLKR yang baru. Tadi kan baru saya sampaikan LPJ Ketua mengharap rapat pleno menunjuk Pak Haji Harjanilata. Ini belum sah karena kita belum masih belum ketok palu. Sekarang kita sesi pemilihan ketua yang baru. Oke, kepada Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan, mungkin saya sampaikan kembali bahwa rapat pleno pengurus beberapa hari yang lalu menghendaki, meminta, mengharap, memohon kepada pembina Komunitas Lansia Kembang Mawar Keluar Warakas Bapak Dr. Haji Harjanilata BHC MMMSI berkenan memimpin Komunitas Lansia Kembang Mawar Keluar Warakas untuk periode 2023-2026. Dan beliau alhamdulillah bersedia. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bapak Ibu bersedia? Ya? Oke. Aklamasi kita ketok palu ya. Baik, lanjut Pak Yose. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, dengan singkat dan tegas. Mudah-mudahan berkah buat kita semua KLKM. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak Ketua terpilih secara aklamasi untuk ke depan. Dimohon kesediaannya ke depan. Iya. Jadi mungkin Bapak Ibu dipersilahkan, barangkali ada yang mau nanya atau janji program kayak apa aja sama beliau, silakan. Tapi saya nomor 1 akan nanya dulu. Yang terhormat Bapak Ketua terpilih, apakah Bapak yakin bersedia untuk membawa kami ke kemajuan yang akan datang? Nggak yakin. Ini ketua kita mendingan yang begini Pak, daripada yakin tangannya ngepok janji kosong. Saya kenal beliau, nggak yakin tapi isinya Pak ibaratkan kepiting telur nih Pak. Aman. Tepuk tangan buat beliau yang terpilih dari kita semua. Silakan Pak, sepatah dua patah kata Bapak sebagai orang yang terpilih menjadi ketua KLKM periode yang disebutkan tadi. Monggo. Terima kasih Pak Butek. Tapi nggak ada satu yang yakin. Yakin itu adalah qadarullah. Jadi nggak ada hidup. Tapi nggak ada sesuatu yang tidak bisa kecuali menghidupkan orang mati. Jadi kalau ada tugas ya kita laksanakan sebisa-bisanya gitu. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ini sebenarnya panjang juga. Pada saat musyawarah di Bogor ya, saya diminta, karena Pak Dedi itu sahabat saya. Jadi sahabat saya pada saat dia di LPPM ambil S2 juga saran dari saya juga. Alhamdulillah juga dia menyelesaikan S1. Jadi buat saya orang yang tidak mau bersaing. Dalam hidup saya tidak mau bersaing. Dari dulu juga begitu. Biar aja berjalan. Kalau memang ini saya disuruh bersaing, pemilihan RT aja saya mungkin mundur. Nggak akan saya terpilih. Jadi kelihatan saya lebih baik. Kalau semuanya sepakat, saya insya Allah. Namun jabatan saya sekarang ini turun dari pembina menjadi ketua. Ya tak apa-apa. Saya ingat juga Pak Din Samsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah.
itu 2 periode, sekarang jadi ketua ranting Muhammadiyah. Ya Pak Sodi ya. Nah, yang salah satu dewan pembinanya itu adalah Pak Anies. Karena itu di kelurahannya dia. Itu yang saya salut, bahwa kepemimpinan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan aja. Satu, yang kedua, saya bilang syarat saya sama Mas Budi di depan Pak Kasimun, Pak Supono, dan teman-teman yang lain, terutama Pak Tuteng, saya bersedia. Tapi ada sahabat-sahabat saya yang biasa seiring sejalan. Kalau itu nggak ada, ya saya juga nggak mau, karena saya kan nggak bisa juga kerja sendiri. Pertama, saya tempat tinggal secara domisili bukan di Warakas, jadi kalau ada apa-apa ya saya nggak bisa. Tapi alhamdulillah kalau terjadwal saya bisa ngatur gitu, karena saya KTP saya sejak saya lahir atau tempat di Warakas memang Warakas. Sampai anak-anak saya sekarang, anak saya aja masih yang satu di Warakas, tapi saya tempat tinggal di Rawamangun. Alhamdulillah lah. Rasanya Pak Tuteng aja yang di Warakas kalah juga sama saya hadir duluan di sini. Sampai saya WA ke Mas Budi juga, itu udah siap gitu kan. Itu kebetulan aja gitu. Padahal yang lainnya juga saya terlambat terus ya Mas Budi ya. Tuh. Yang ketiga yang saya minta adalah, ya terserah anggota. Kalau memang anggota mempercayai saya, ya mau nggak mau itu amanah, sudah saya laksanakan aja. Toh juga 3 tahun, kalau saya nanti nggak cukup waktu, ya saya serahkan lagi nanti, ya kan, baik Pak Budi, Pak Tuteng. Nah ini kalau saya lihat sahabat saya kalau ngurus KLKM ini, rasanya selain bapak-bapak semua yang hadir itu biasanya Mas Budi, Pak Tuteng, Pak Sarman yang muda-muda, yang lebih muda lagi Bu Jahra gitu. Nah ini udah nggak ada lain. Kalau ini nggak ada, satu aja nggak ada, saya hari ini mundur. Satu aja nggak ada. Makanya saya minta Pak Sarman bersediakan bersama saya ya untuk kesenyum. Ya, jadi kalau wanita ditanya bersedia nggak dinikahkan sama si A, senyum-senyum, itu setuju. Saya mau. Kalau Mas Budi udah jelas, Pak Tuteng udah jelas, kalau Bu Jahra udah jelas karena nggak pernah ini. Cuman ini kan kita kemarin itu stagnan karena bendahara 3 aja, ketua, bendahara, sekretaris, bendahara. Atau nanti saya juga minta kesediaan dari teman-teman yang umurnya masih secara fisik ya menjadi salah satu wakil ketua. Baik itu yang mewakili Saibul Wilayah, nanti Pak RW, ya Pak RW kalau ada dari Pak RW bagian teman-teman RW satu aja gitu. Jadi karena kita ini, kenapa kita ini sering program kita juga terbentur sama kewilayahan, karena kita tahu di wilayah ini adalah yang menguasai wilayah adalah Pak RT, Pak RW gitu. Jadi kalau saya datang sehebat apapun nanti, saya punya posisi datang di RT saya, ya RT saya itu adalah pimpinan saya gitu. Nah ini yang saya sering ini. Maka saya juga mohon maaf, walaupun saya bukan KTP-nya di Rawamangun, saya ini jadi penasehat wilayah di Rawamangun gitu. Jadi Pak RW sering minta ini, saya bilang Pak mohon maaf, saya nggak apa-apa Pak, ya, saya tanggung jawab. Ya kalau Bapak yang undang, Bapak ada, saya akan hadir. Tapi kalau Bapak nggak, Pak RW atau Bu RT nggak hadir, saya nggak mau. Nah itu kan karena dia secara pribadi gitu. Ya saya juga nggak tahu kok kenapa begini, karena saya memang rajin silaturahim yang tadi. Yang terakhir saya bilang, mohon izin bahwa uang yang ada itu semuanya ada di saya. Karena waktu saya juga nggak mau memberatkan Pak Kono ya, Pak Kono pada saat itu, Pak Kono luar biasa sama Ibu bawa uang mondar mandir, kan saya juga ini juga kan, uang mungkin digunakan cuma 1 juta atau berapa gitu. Pak bagaimana kalau izin ada disetujui, saya taruh di rekening saya angka yang 18 juta lebih tadi, nanti dikurangi nanti itu. Mungkin secara catatan saya nanti banyak tanya sama Pak Sarman, karena secara detail di Pak Sarman gitu. Apapun semua kita berperan, sekecil apapun. Ini masalah amanah dan penugasan. Jadi saya juga masih mohon diberikan masukan atau hal apa kalau memang itu bisa kita musyawarahkan dan kita putuskan bersama. Ayo kita ini. Memang arisan menjadi kendala ke depan, khusus yang arisan aja. Lebih baik kita kumpul tanpa arisan yang sifatnya ada negatifnya. Kalau yang lain mungkin senam dan lain sebagainya yang sudah berjalan, atau mungkin nanti kita mutar gitu, pasti ada nasihat-nasihat, baik itu nasihat dari seorang ahli agama, kiai atau ulama,
atau seorang pejabat, nanti kita juga minta. Dan pasti saya yakin kalau Pak Sony udah jadi anggota dewan, panggil kita. Pertama kali jadi anggota dewan setelah dilantik, RDP-nya itu adalah lansia. Itu janji saya, Pak. Karena saya tahu persis, Pak Sony tahu persis. Karena juga lansia juga kan, lansia, ya kan. Dia ini apa namanya berjuang, insya Allah. Itu aja Ibu. Ibu, Bapak, dan mohon doa terakhir untuk istri saya. Istri saya dalam 3 bulan itu sudah 6 kali masuk rumah sakit. 6 kali rumah sakit. Pertama dari, saya harus sampaikan dulu, pertama dari batuk yang nggak habis-habisan. Rupanya batuk itu adalah peredaran darah yang nggak baik. Sampai di paru-paru juga periksa. Itu sama adik ipar saya karena spesialis paru-paru di rumah sakit Budi Asi. Yang ketiga itu tiba-tiba jantung. Yang keempat saya balik dulu ke Bukit Tinggi, pulangnya masuk ke Budi Asi, pulang lagi seminggu masuk Budi Asi, rupanya jantung. Nah, jantungnya itu Ibu, saya buatin aja pengalaman referensi buat kita. Jantung itu bisa lari ke otak, bisa lari ke mata atau mulut. Biasanya kan yang terserang begitu kan, penyumbatan. Ini tahu nggak, larinya ke pergelangan tangan, jarang kan? Memang jarang penyakit pergelangan tangan plus pergelangan kaki. Jadi penyumbatannya ada di situ. Hati-hati ibu-ibu, kalau merasa di jari-jari ini sakit, nah itu terus agak nyeri, terus biru, apalagi udah kempes, berarti benar darah nggak mengalir ke situ. Tadi pagi saya dapat WA sama istri saya. Kalau lihat dari badan ini mungkin lebih segar sekarang. Lebih segar, lebih mudah deh. Bahkan pernah agak mukanya itu udah kayak ini karena gemuk ya, sekarang udah mulai kurus. Alhamdulillah dokter vaskular itu udah ini, besok di CT scanning secara keseluruhan. Kalau memang ada penyumbatan, maka dia apa istilahnya itu dari urat nadi gitu ya, di ini sampai apa namanya, saya juga kalau biasanya bahasa kesehatan kurang ini sampai penyumbatannya keluar. Mudah-mudahan cepat diketahui dan dimudahkan Allah, dilancarkan dalam segala urusan sehingga istri saya nanti bisa kembali. Dan di WA tadi sampaikan salam buat ibu-ibu, terutama selalu Ibu Tasimun terus tuh. Ibu Tasimun salam dari istri saya gitu kan. Nah itu terutama Ibu Tasimun salam, dan mudah-mudahan kita bisa sama. Dengan ditunjuknya saya, kalau ini merupakan kesuksesan, saya harus bersabar. Ya, saya harus bersabar. Tapi kalau ini merupakan malapetaka buat saya, kan bisa aja kan malapetaka buat saya alhamdulillah. Ibu bingung lagi ya, ini pelajaran kita dari Bahtiar Nasir ya Pak Sony ya. Biasanya kita kalau dapat kebahagiaan tuh alhamdulillah. Nah, kalau dapat kebahagiaan tuh kita bersabar. Justru kalau dapat malapetaka harus alhamdulillah, kita ditegur. Nah, makanya saya saya teringat dengan saya nyalek 3 kali nyaris menang, alhamdulillah saya. Coba kalau orang bilang tadi siapa ya tadi, bapak ya, siapa bisa pakai celana kolor apa namanya, naik ke panjat ke itu ya kan gitu. Jadi saya alhamdulillah gitu, alhamdulillah Allah yang lebih mengetahui, karena saya lihat jangan-jangan saya kurang ini nggak bisa sabar, akhirnya tergelincir dengan kasus korupsi, habis saya kan. Nah, harta saya habis gitu. Makanya saya bilang alhamdulillah. Tapi yang dilala istri saya juga nyalek di Kota Bukit Tinggi. Jadi istri saya itu dalam keadaan begini dia nggak tahu, saya daftarin aja. Kenapa saya nyalek? Karena saya bilang ini adalah perjuangannya dia. Pertama, kamu itu punya nama bagus, Minang Triana. Jadi kalau di sini ada orang Minang, yang asli Minang itu istri saya. Saya cerita dulu supaya, karena namanya Minang, asli Minang, yang lain palsu. Kalau di sini ada orang Minang, putra asli Minang itu adalah anak saya, yang lain palsu. Karena Minang, Pak Sony udah 3 kali ke tempat ibu mertua saya. Itu pertama, kamu dulu pernah memenangkan Amin Rais ya. Nah itu kalah, nangis ampun bikin puisi bang. Nah ini sekarang dengan adanya, saya sebenarnya terpengaruh Anies itu karena istri saya gitu. Anies Pak, kalau nggak Anies begini, oh ya udah ya, saya sekarang pekerjaan saya turut istri.
karena udah nganggur kan, turun istri saya dukung. Sekarang kamu berjuang buat Anies apa, berkoar-koar gitu di WA. Udah sekarang kamu nyalek aja di Kota Bukit Tinggi gitu. Karena dia punya ruko di sana, ibu mertua bikin. Alhamdulillah nama dia harum. Ini juga karena Pak Soni juga, biar ibu suruh nyalek. Gitu. Saya sama sahabat baik saya yang maaf kalau sholat saya itu biasanya doanya pendek, mintanya banyak. Kalau Pak Soni doanya panjang, mintanya sedikit. Jadi kan ke saya kan gitu kan. Ya, saya percaya sama sahabat saya. Alhamdulillah sekarang istri saya bisa berinteraksi dan lain sebagainya. Sekecil apapun kamu adalah sudah berjihad. Nah untuk ke depan, kalau ini nanti sudah selesai, mungkin tanggal 19 ya, tanggal berapa? November ya penetapan. Bukannya kita gini, politik itu orang bilang ya politik praktis jangan. Kalau pilihan kita harus bersatu. Tapi kalaupun berbeda, saya itu di Rekapitung berbeda. Ada yang ke Ganjar, ada yang ke Prabowo, ada yang ke Amin. Tapi semua kita guyup. Jadi kalau begitu kita, udah sekarang gini aja. Walaupun berbeda, kita jangan yang negatifnya, yang positif aja kita bicara. Kalau kita bicara Amin positif, Prabowo positif, dan Ganjar positif, siapapun pemenangnya di antara kita udah ngomong positif. Jadi energi kita positif yang keluar. Tapi kalau kita saling menjelekkan, akhirnya kita semua energi kita negatif tuh. Nah, energi kita negatif, perilaku kita menjadi negatif, kita jadi terpengaruh kesehatan kita. Nah, alhamdulillah KLKM kayaknya guyup gitu. Yang jelek-jelek udahlah. Paling kalau Mas Budi ngomong agak jelek-jelek sama saya pribadi, ya itu nggak jadi masalah ya, kalau kita sama-sama tahu. Tapi kalau yang sifatnya umum gitu, nah ini kita harus hati-hati juga. Nah mudah-mudahan kita bicara aja yang positif-positif, sehingga nanti ke depan kita mendapatkan pemimpin yang berenergi positif, bisa memperbaiki keadaan yang lebih baik, ya kan, dan kita memperhatikan nasib rakyat kita gitu, bangsa kita. Itu aja yang saya mohonkan. Kalau hari ini saya harus tanya kali, Pak Tuteng bersedia nggak bersama saya untuk kita mengurus, biar kita jadi orang yang kurus, mengurus lansia. Kalau Pak Tuteng hari ini nggak bersedia, saya cabut, walaupun sudah ditetapkan. Sekarang Gua bersedia. Alhamdulillah, udah Pak Tuteng aja. Kalau bicara saya tahu, itu saya tahu. Kan membantu Pak. Ya Pak Sarman. Insya Allah bersedia. Saya nggak usah ini, Pak Sarman udah tahu lah pasti. Insya Allah bersedia. Nanti kita atur kepengurusannya dan kita optimalkan ibu-ibu. Suatu saat tausiah kemari memberikan nasihat, ibu-ibu juga harus tampil. Bu, ini kita harus perhatikan juga nih. Pasti saya yakin kayak yang lalu kan ada tuh ibu siapa kemarin itu kan baru testimoni aja dia. Ya harusnya nanti kita persiapkan aja. Dari ke kita Bu, ngalir aja nasihat apa aja pun. Yang penting kita keluar. Jangan sampai pikiran kita ngendap gitu. Itu aja. Mudah-mudahan terima kasih Pak Tuteng bersama kami, nanti kita atur kemudian dan tentatif mungkin setelah saya pulang sekitar tanggal 16-17 kita buat kepengurusannya. Terima kasih sekali lagi kepercayaan Ibu dan Bapak kepada kami. Insya Allah kami 3 tahun ini akan menjalankan dengan baik dan benar sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Akhirnya semuanya saya secara pribadi mengembalikan kepercayaan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum. Semua yang sangat padat dipaparkan oleh ketua kita yang terpilih, dan kalau Pak Harja nanya ke saya tadi, bukan saya saja Pak, semua masyarakat KLKM, anggota KLKM ditanya Bapak itu bersedia asal ketuanya Pak Harja. Tepuk tangan buat ketua terpilih kita. Baik, sebelum kita akan mendapatkan tausiah dan doa dari Pak Jenderal, untuk itu kepada Ketua SC untuk membacakan konsideran. Dipersilakan. Musyawarah anggota, baik muktamar, konferensi, UNAS dan sebagainya, keputusannya kita harus bacakan. Sekitar 2 menit saya kemudian bacakan surat keputusan musyawarah anggota keempat Komunitas Rasa Kebanggaan Kelompok Rangkas tahun 2023 tentang pemilihan ketua KLKM periode 2023-2026. Musyawarah anggota KLKM setelah mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan Saudara Dr. Andes Haji Harja Dinata, BACS MFMSI, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komunitas Rasa Kebanggaan
periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Oktober 2023 dari Komite Musyawarah Anggota keempat KLKM 2023. Ketua Pimpinan Sidang Budiono ditandatangani, Sekretaris Sidang Siti Jarah ditandatangani. Demikian konsideran telah saya bacakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh kita yang gemuruh atas keputusan dari ketua. Baiklah, kita memasuki acara pamungkas yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Laksamana Purnaweran Dr. Haji Soni Santoso SHM. Untuk itu dipersilakan. Bisa mengatasi sesuatu masih dalam hati yang panas, datang ke sini juga hatinya panas. Sebab itu kita datang ke sini dengan hati yang sejuk, dengan harapan kita semua sehat. Siap. Semua tadi Pak Arja udah bicara menyampaikan, Pak Tuteng itu tausiah sebetulnya. Menyampaikan hal-hal yang baik. Tinggal jangan tanya siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kumpul-kumpul bisa ada yang minum kopi, ada yang makan. Jadi kalau saya kan suka baca kitab, kalau Pak Syahan datang ke rumah saya, nanti di meja paling depan tuh ada Alkitab. Baca di situ, saya suka baca Quran di surat Al-Ahqaf ayat 15. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan, aku berlindung dari godaan setan, gitu. Ya kan? Apa tuh setan? Kepada hal-hal yang buruk, Pak Tutengnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kita karena dikasih Allah, ya kasih dikasih oleh Allah dan disayangi bisa. Cuma kalau kita nggak ini anasyukura nikmatakal alayya. Sadaqallah. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku hamba-Mu yang Kau bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada aku. Hari ini apa nikmatnya hari ini? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Mas Syahan bisa datang dari rumahnya jalan kaki ke sini atau naik apapun sampai ke sini. Sementara masih ada banyak saudara-saudara teman-teman yang Pak Syahan. Ya kan? Kebetulan sekarang Ya. ada WA, ada 2 orang sekarang lagi di SPRI lagi dirawat. Ya kan? Bapak niatkan teman saya kesehatannya dapat sama Bapak. Dan Tuhan kasih berkat sama Bapak. Niatkan datang. Besok ya. Ya, tempat teman-teman yang sakit berkunjung. Sama seperti saya kesini. Kalau kita anggap enteng semua nggak ada apa-apa. Jenderal datang ke sini. Hari ini tidak ada yang panas buat hati yang sejuk. Sesejuk apapun kalau hatinya panas, datang ke sini perlu tambah panas. Berpuluh-puluh kita ingat. Jadi saya menyampaikan ini Pak Tuteng, ya kan ya? Ini dalam Matius ada ini. Saya baca. Hari ini ibu-ibu datang, bapak-bapak hadir ke sini. Pak Budi. Ya. Itu adalah sabda Rasul. Rasulullah. Jangan kalian saling hasut atau iri hati. Ini obat sehat nih. Jangan kalian saling hasad atau iri hati, saling menipu, saling membenci dan saling membelakangi. Dan janganlah kalian menjual kepada orang lain. Dan jadilah kalian hamba-hamba Tuhan yang bersaudara. Penghinaan. Takwa itu di sini seraya menunjuk dadanya banyak-banyak kali. Jadi takwa itu ada dalam walaupun kita patutnya. Ya. Cukuplah seorang Muslim dikatakan jahat jika dia menghina saudara. Udah berkurang. Ya, apalagi bapak-bapak sering ada bertanya bilang otek. Ya kan? Iya. Kelenjar sinovialnya berkurang, ya kan ya? Kaput homerusnya udah calus. Nih, Bapak datang ke sini tadi karena semangat ini tadi. Kita bisa kalau kita bersama. Jadi sebelah. Dari Sabang sampai Merauke. Setelah saya lihat tadi tuh ini ngomong-ngomongan bapak-bapak yang dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau.
menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji menjunjung tanah airku, tanah airku. Tepuk tangan dulu. Duduk. Saya cuma ngajak sehat banget. Merasa sekolah SD. Ya? Merasa menyenangkan. Dari Manado, bukan di sini. Sekarang kumpul-kumpul baru buat sakit kepala. Jadi kumpul ini kan silaturahim. Silaturahim itu sehat, ibu, panjang umur, rezekinya murah. Makanya perbanyak silaturahim. Jangan ngedumel di kamar aja. Kemarin utang panci belum bayar. Kredit motor belum 2 bulan. Itu lagi jangan dipikiran. Standar gaji kita masih di Republik ya entar aja gajinya pensiun cuma 4.500.000. Ya enggak? Tukang sentra pensiunnya cuma ganti dari 4.500.000. Ya, pada waktu tugas kalau suruh terjun wah ditendang lengkap. Ya kan? Jadi oleh sebab itu kita bersyukur. Bapak-bapak sampai ngomong arisan ya. Jangan dibebani dengan arisan. Karena tadi ada komentar, aduh arisan gue belum udah 3 bulan, enggak malu datang. Ya. Kalau dia udah malu datang, sakit. Ya, jangan. Kita bayarin kalau ada. Nih, ini nama sedekatun lil fuqara'i wal masaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa fi sabilillah. Mari rekan-rekan. 8 itu, Pak. Tuh, kalau di agama Islam ada 8 asnaf, 8 bagian. Orangnya harus diurusin. Nanti korelasinya kepada Undang-Undang Dasar 34. Pasal 34. Ya, yang Ibu Mega gembar-gemborin itu nanti anak miskin, ya. Jadi orang Satu bahasa kita. Ya Allah ya Tuhan kami ampun. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul pada hari ini dalam rangka kumpul untuk silaturahim keluarga Warakas yang sudah dianggap lanjut usia. Kau berikan kami kesehatan dan rezeki untuk peliharalah kami atas Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang suka angkuh, suka iri, suka dengki, suka dendam, suka sombong dan sebagainya. Agar kami selalu senantiasa ibadah kepada-Mu. Ya Allah ya Tuhan, kami ini adalah hamba-Mu yang bodoh, yang fakir, hina lagi miskin, tapi kami sombong. Gantilah dengan kecerdasan, dan jika kami miskin, gantilah dengan kekayaan. Dan jika kami hina, gantilah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah.
Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa li ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada saudara-saudara kami yang berutang, mempunyai utang yang banyak, mudahkanlah baginya untuk melunasinya. Dan jika ada saudara-saudara kami yang masih sakit, yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, angkatlah segala rasa sakit dan penyakit. Sembuhkan Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang Engkau bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Rabbi awzidni ashkura nikmat wa ala walidayya wa an a'mal shalihan tardahu wa aslih fi dzurriyyati itu. Ya Allah, ya Tuhan, diri kami sendiri, kami membohongi diri kami sendiri, juga dan kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa kami sebelum kami hendak. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata Rabbi habli minas shalihin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perkenalkanlah dan kabulkanlah. Amin. Terima kasih. Jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahirnya, dibuai dibesarkan bunda, berlindung di air tua sampai air mata. Warakasmu, warakasmu, warakasmu. Cool down.